Siapa yang nggak pakai AI di zaman sekarang? Dan gue yakin di 2025 ini hampir semua orang sudah mulai pakai AI. Dan kalau memang kita cari di internet, memang sudah sangat-sangat banyak, ratusan bahkan ribuan AI yang sudah bertebaran di internet dan bisa kita pakai secara gratis. Jangankan internet ya, di smartphone kalian mungkin sudah ada AI yang tersemat dan bisa kalian pakai untuk membantu kehidupan kalian masing-masing. Tapi di video kali ini gue nggak bakal bahas secara teknis ya AI bakal seperti apa dan ya seperti konten kreator pada umumnya lakuin. Gue hanya pengen berbagi gimana AI yang selama ini gue pakai itu merubah hidup gue dan merubah kebiasaan gue dan seberapa berdampak sama hidup gue setelah gue pakai AI ini. Oke, sedikit catatan saja. Kebanyakan model yang gue pakai di sini adalah AI model NPL dan AI generatif model ya. Jadi kalau memang misalnya butuh model-model yang lebih spesifik, mungkin video ini tidak begitu bisa membantu banyak. Dan kalau memang kalian butuh model-model yang lebih spesifik, boleh tolong share di kolom komentar di bawah. Mana tahu gue bisa explore dan bisa merubah hidup gue juga. Oke, di kasus pertama, gue biasanya pakai AI ini sebagai writernya gue. Seperti yang gue mention beberapa waktu yang lalu di video sebelumnya, gue itu kerja 9 to 5. Dan memang di kegiatan gue itu kebanyakan sih lumayan sering balas-balas email buat proposal, ngurus procurement, sama buat pengumuman untuk departemen-departemen yang gue pegang. Nah, di kasus ini itu AI save me a lot of time ya. Sebelum adanya AI, gue itu ngelakuin semuanya manual ya. Dari susun kata per kata, pilih kata yang lebih profesional, lalu dilampirkan dan disuguhin ke orang supaya memang terlihat profesional. Tapi semenjak ada AI ini, gue lumayan terbantu dalam sisi ini ya. Gue tinggal ketik apa aja yang gue pengen masukin ke dalam sebuah email atau dalam sebuah proposal. Nanti si ChatGPT-nya yang parafrasekan untuk bahasa yang lebih profesional. Dan pemilihan kata bahasa Inggrisnya juga gua rasa udah lumayan oke, sudah sangat-sangat oke. Udah kayaknya tinggal dipoles sedikit lagi supaya kelihatan lebih human gitu ya. Oh iya, untuk kebanyakan kasus-kasus gua cuma pakai ChatGPT berserta extension yang ada ya. Gua rasa tools ini pun sudah cukup powerful untuk menyelesaikan masalah-masalah gua yang ada di kantor. Tapi kalau kalian memang punya AI yang lebih keren lagi, boleh bantu share gue lah di kolom komentar di bawah. Oke, untuk selanjutnya biasa gue pakai AI ini untuk sebagai ilustratornya gue. Jadi selain ngurusin hal-hal yang administratif di bagian awal yang gue jelasin, gue juga sering buat poster untuk kebutuhan pekerjaan gue. Nah, disinilah generative image AI itu berfungsi sangat-sangat baik di kasusnya gue. Dulu gue sering banget minta tolong ke adik gue untuk gambarin beberapa hal supaya bisa ditempel di dalam poster. Dan sekarang kayaknya udah gak kejadian lagi. Gue tinggal minta ChatGPT untuk pakai DALL-E untuk buat image-image yang gue butuhin. Contohnya beberapa maskot yang gue tunjukin di sini itu semua generative AI. Dan itu memang cuma butuh kurang dari 5 menit untuk menyelesaikan itu. Dulu gue harus nunggu ilustrator nih buat gambar segala macam. Dan ini udah gak perlu. Gue mau minta revisi pun, gue tinggal ketik lagi promptnya, keluar lagi yang baru gitu. Tapi ini tidak terlepas dari kekurangan generative image yang hasilnya tidak begitu konsisten ya. Jadi kita harus coba berkali-kali sampai kita dapat hasil yang kita mau. Mungkin hasilnya akan berbeda kalau kita pakai Stable Diffusion yang kita bisa install sendiri di komputer kita ya. Dan mungkin hasilnya akan lebih konsisten daripada kita pakai generative image seperti DALL-E dan kawan-kawannya. Lalu beberapa waktu ini gue dapat tugas untuk buat website ya. Dan karena perusahaan gue itu punya dokumentasi yang jelek ya, dan tidak punya video dokumentasi yang baik, akhirnya gue pakai Sora AI untuk buat beberapa skenario yang memang bisa gue pasang di website dan gue download ya, gue tempelin aja di website. Jadi ya aman, gue nggak harus ngambil video-video lagi. Meskipun hasilnya sangat-sangat AI ya, tapi nggak masalah. Gue tuh biasa nempelin solid lagi di atasnya dan gue tempelin tulisan di depannya, jadi nggak begitu banyak kelihatan lasin di belakangnya. Selanjutnya gue biasa pakai ChatGPT ini sebagai advisor sama summarizer-nya gue. Dalam kasus gue kebanyakan fungsinya seperti ini. Gue sering banget disuruh ngitung rancangan anggaran untuk sebuah pekerjaan ya. Jadi akhirnya gue selalu minta ChatGPT untuk rancangan gue anggaran gitu, dengan beberapa rules tertentu, misalnya dari budget berapa, pembagiannya seperti apa. Jadi gue selalu lempar ke dia, terus nanti gue lihat hasilnya. Jadi gue selalu bisa dapat gambaran berapa total yang akan habis lebih cepat daripada gue harus mikir sendiri. Dan ini itu memang sangat-sangat menghemat waktu gitu ya. Gue biasanya ngitung RA itu bisa 3-4 jam, tapi semenjak ada GPT, gue itu mempersingkat waktu gue menjadi hanya 1-2 jam, gue udah kelar gitu.
menghemat 50% waktu gue. Ini penggunaannya tidak hanya sebatas yang gue sebutin ya. Biasanya gue juga pakai untuk summarize banyak hal gitu ya. Misalnya entah jurnal, artikel, entah konten apa, bahkan buku. Ini akan berguna sekali apabila memang kita itu nggak punya banyak waktu dan kita memang harus mengolah informasi yang banyak juga. Sehingga kita memang bisa ngambil keputusan yang lebih cepat. Mungkin untuk manajer-manajer di luar sana bisa dipraktekkan gitu kan. Ada laporan datang dari karyawanmu, terus lu lempar aja ke ChatGPT untuk summarize everything yang dia lampirkan, terus lu sudah bisa tahu apa yang dimaksud dari laporan itu. Tapi dengan catatan kita bakal banyak banget miss the detail, dan memang kita harus pandai nanya apa yang kita butuhkan untuk GPT supaya kita bisa dapat informasi itu. Ya memang terkesan malas sih ya, tapi ini sangat berguna lah kalau memang kita nggak punya waktu yang banyak. Tapi ini semua itu dengan konsekuensi ya, kita tidak akan dapat informasi yang lebih detail kalau kita memang tidak baca secara langsung. Oke, di kasus yang keempat ini biasanya gue pakai sebagai Scrum Masternya gue. Gue ada pegang departemen IT di perusahaannya gue. Jadi gue itu sering bantu-bantu untuk buat roadmap-nya pekerjaan untuk tim IT inilah. Jadi dari Epic, tiket, sama task itu semua dibagi tuh dengan sangat-sangat baik sama GPT. Bahkan dia bisa menentukan prioritasnya yang mana aja. Dan asiknya lagi, dia bisa buat user story yang relevan dengan kasus-kasus yang gua kasih gitu. Dia udah bagiin Epic, dia udah bagiin tiket, dia bagiin task, dia buat juga user story-nya. Jadi ini sangat-sangat membantu banget lah. Dan gua hanya butuh waktu 1 jam, 2 jam untuk buat Scrum sebanyak-banyak tidak gitu. Mungkin ada ratusan tiket gue bisa terbitin dalam 1-2 jam. Gue yakin masih banyak sekali use case dari AI ini yang mungkin gue nggak mention. Bahkan mungkin kedepannya akan lebih canggih ya dari zaman sekarang sampai video ini dibuat. Dan gue juga yakin banyak dari kalian yang lebih jago dan lebih advance pakai AI ya kebanding gue. Dan kalau ditanya seberapa banyak AI mempengaruhi hidup gue, ya sangat banyak. Tapi dengan begitu banyak konsekuensi juga. Begini, dari semua use case yang gue tunjukin ke kalian, itu semua merubah cara gue untuk receive information. Gue jadi terbiasa untuk menerima informasi-informasi yang cepat. Dan ini membuat gue menjadi lose attention to detail sangat-sangat banyak. Paling segitu aja video kali ini. Dan gue juga pengen tahu dong, kalian pakai AI buat apa aja. Tolong share di kolom komentar di bawah. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di next video ya. Thank you, bye-bye.